wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Itu qiraat Hafs. Yang baca Hafs dari Asim. Satu jenis model qiraat. Ya. Kalau kita mau baca misalnya dengan suku yang nggak bisa A, bisanya pakai E, maka turun riwayat yang kedua. Disampaikan oleh Hamzah, punya dua murid namanya Khalaf dan Khallad. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi' namanya Warash, dia baca pakai E. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ibu tertawa. Tapi kalau kita bacakan dengan A pada yang komunitas lisannya dengan E, mereka tertawa. Saya pernah bacakan itu, ya, begitu datang mushaf dari Indonesia, kami mengajar saat di Tripoli, ya, saat mengajarkan wadduha, itu cekikikan tertawa. Kok begitu ya katanya bacanya? Karena mereka nggak biasa, ya, masya Allah. Nah, ayat yang dibaca tetap sama, yarhamukallah. Ya. Ayat yang dibaca tetap sama, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Contoh, maafkan saya, contoh saja, tidak bermaksud membedakan, tapi untuk menampilkan keunikan. Ada orang Medan di sini. Sepeda, dibilang apa biasanya? Sepeda. Ya. Antara sepeda dengan sepeda, bendanya sama nggak? Sama, cuma lisan cara bacanya mungkin yang berbeda satu sama lain. Ya, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh tipologi geografisnya dan sebagainya. Ada di antara mereka, tadi saya sampaikan, nggak bisa baca sin. Bilang sin nggak bisa, bisanya pakai sod. Ya. Karena itu, baca ihdinas siratal mustaqim, itu bahkan ada 3 cara. Pakai sod, riwayat Hafs, ihdinas siratal mustaqim, kan? Ada bisa pakai sin, riwayat Qalun, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa pakai sin, tidak bisa pakai sod, pakai zai bisanya. Ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Jadi ada cara bacanya, semuanya sama cara bacanya, ya. Jadi tidak ada yang keliru, diturunkan berdasarkan dialek orang Arab sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita yang di sini pakai riwayat Hafs, ya. Yang ihdinas siratal pakai sad, ya. Kemudian pakai alaihim. Di Libya sana, termasuk Tunisia, itu pakai riwayat Qalun, ya. Yang kalau him menjadi himu, kadang-kadang menjadi hum, ya. Kemudian sadnya menjadi sin. Jelas sampai di sini? Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu bacanya pakai riwayatnya lain, sinnya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Masya Allah, ya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek Arab ini yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Jelas sampai sini? Baik. Satu. Jadi disebut dengan apa? Qiraat sab'ah. Ini sudah ada rumusnya dari ulama, ilmunya ada dalam ilmu qiraat, bukunya sudah dikarang, bahkan nazamnya sudah ada, Asy-Syatibiyah. Saya berikan contoh bukunya ini, ya. Ini, ya. Ini contoh bukunya. Yang qiraat sab'ah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ya. Bagaimana cara bacanya? Nanti ada yang sama, ada yang beda cara bacanya. Misal Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sama. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan 2 cara. Panjang Maliki yang kita baca, bisa pendek riwayat Qalun Maliki Yaumiddin. Boleh, ya. Ilmunya di sini. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Sudah diterjemahkan Nazam Syatibiyah karangan Muhsin Ali, itu 2 jilid pengajar di PT IKI, warnanya hijau. Jilid pertama ada 378 halaman. Jilid kedua 314 halaman. 2 jilid warna hijau. Ya. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat silakan. Ini yang dasar. Kalau nanti sudah mahir ini tambah 3 yang masyhur. Yang 7 ini boleh dipakai dalam sholat. Ya, boleh. Ya. Tapi dipakai sesuai dengan keumuman lahjahnya. Kalau di Indonesia umumnya pakai hafaz, maka jangan coba-coba pakai yang lain. Bisa rame nanti. Ya, bisa rame. Saya ngimamin misalnya, kemudian pakai riwayat Warash. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kayaknya orang Betawi nih ustaznya nih. Betawi aja nggak gitu-gitu banget ya. Jamaah bisa bubar. Ya. Maka sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa. Tapi mesti kita paham ini 7 bacaan dibaca dalam sholat.
Ada lagi 3 riwayat yang kedua. Yang ini 7 disebut mutawatir, disepakati oleh ulama, boleh dibaca dan dipraktikkan dalam sholat. Yang 3 disebut dengan masyhur. Masyhur itu jumlahnya banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai ke mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran tapi tidak boleh dibaca dalam sholat. Tambah yang 4 lagi namanya qiraah syadzah. Syadzah itu qiraah tafsir. Bacaan tafsir. Nggak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran, tapi boleh dimaknai dalam tafsir. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 14 qiraat. 7 yang disepakati dibaca dalam sholat, 3 hanya baca Quran saja nggak dibaca dalam sholat, dan yang 4 itu qiraah tafsir. Jelas sampai sini? Itulah qiraat. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, mesti dibaca dengan tartil. Mau pakai riwayatnya Hafiz, mau pakai riwayatnya Warash, Qalun, atau Al-Bazzi, atau yang lain sebagainya, semua bacaan itu mesti tartil. Tartil sesuai hukum bacaan. Jadi madnya nggak boleh beda. Ada mad arid disukun, bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya. Ada makhrajnya, ada sifatnya. Kalau mau baca lewat riwayat apapun, setiap yang baca mesti tartil. Dari tartil inilah muncul ilmu. Saya agak cepat. Bagaimana supaya bacaan Qurannya benar? Kata Quran mesti tartil, ya. Supaya tartil muncul ilmu, namanya tajwid, ya. Namanya apa? Tajwid, ya. Jadi belajar Quran supaya tartil ini mesti belajar tajwid. Di tajwid itu dijelaskan sifatnya, dari mulai hukumnya, dari mulai hurufnya, makhrajnya, sifatnya, dan sebagainya, ya. Kita belajar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Quran mesti belajar apa dulu? Tajwid dulu, ya. Bismillah. Saya teruskan. Nah, orang yang belajar ilmu tajwid, baca Qurannya benar, ya, pasti dari setiap bacaannya itu akan melahirkan irama-irama yang khusus. Nggak mungkin nggak berirama, pasti ada iramanya. Pasti ada iramanya, ya. Saya beri contoh misalnya, ya. Kita Al-Fatihah saja, Al-Fatihah yang ringan, baik yang pakai bismillah dijaharkan atau disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, pasti ada iramanya. Panjangnya, pendeknya, mad tabi'i cuma 2 harakat, ya. Panjangnya sekian, iramanya sekian. Mad arid disukun pilih bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau 2 itu pendek namanya qiraah hadar, yang cepat sesuai tajwid. Kalau menengah itu bisa 4 harakat. Kalau panjang tiwal sampai 6 harakat boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Misal, ya. Boleh, pasti ada irama. Setiap yang baca Quran sesuai dengan tajwid akan melahirkan irama yang bermacam-macam sesuai dengan hukumnya. Yang paling luar biasa, perhatikan sini. Irama yang muncul saat baca qiraat ini, subhanallah, adalah irama yang sangat khusus yang memiliki karakter sesuai dengan pembacanya dan sesuai dengan latar belakangnya. Ini yang paling luar biasa. Jadi Anda akan menemukan satu-satunya bacaan yang dibaca dengan irama yang khusus, walaupun satu daerah itu cuma Quran. Cuma Quran. Contoh, orang Jawa dengan orang Palembang dengan orang Sunda lain kan kalau baca Quran? Baca Qurannya akan lain. Gak usah pakai lagu, akan muncul lagu dengan sendirinya. Kalau panjang pendeknya betul akan keluar. Orang tua dulu dengan yang sekarang itu akan lain. Orang Cina baca Quran dengan orang Jepang akan lain. Akan lain nadanya, tapi tajwidnya semua sama. Jangankan mereka, sama-sama orang Arab saja, lagunya bisa beda. Iramanya bisa lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah lain lagi. Antara Syekh Sudais dengan Mishair Rasid sudah lain. Al-Ghamidi lain lagi. Ya, Masya Allah. Itu semua orang Arab semuanya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang demikian itu disebut dengan nagmah yang muncul lewat bacaan qiraat sesuai tajwid. Jadi bacaan tajwid yang baik saat membaca Quran akan melahirkan nagmah tersendiri. Jelas sampai sini? Baik. Satu, kaidah pertama. Kaidah kedua, kita teruskan dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti dasarnya, bahwa membaca Quran itu tidak ada lagu yang khusus, yang penting sesuai tajwid. Kalau baca sesuai tajwid akan melahirkan irama yang menunjukkan ciri khas pembacanya, ya.
Imam Masjid Al-Ihsan dengan Al-Azhar pasti lain. Ketahuan kalau ngimami, ini pasti Masjid Al-Azhar. Ini pasti imam dari Al-Ihsan, langsung. Karena itulah, dari sejak zaman Rasulullah sampai dengan zaman kini, para ulama membuat aturan, ya. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran itu dengan irama-irama yang sifatnya dikhususkan untuk hal di luar Quran. Misal, ada irama syair. Zaman Nabi dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman Nabi dulu. Dari zaman Nabi, itu selain Quran yang turun dari Allah sebagai bimbingan, ya, ada juga di kalangan masyarakat Arab yang terbiasa bernyanyi. Mereka menggunakan syair. Ya. Quran bukan lirik, Quran bukan lagu, bukan untuk dinyanyikan, tapi dibaca dan dipahami. Dan turunnya Quran sekaligus untuk menepis syair. Ya. Yuk kita lihat. Sebelum masa Islam datang, zaman jahiliyah syair sudah ada. Syaratnya syair itu memenuhi 16 rumus. Ada 16 rumus. Dikenal dengan bahr namanya. Bahrun. Setiap rumusnya. Ada yang disebut dengan bahr tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ulun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas. Mustaf'ilun. Ada ramal. Fa'ilatun. Dari rumus-rumus sampai ke 16 ini, di situ mereka membuat syair-syair dan ada lagunya, ada iramanya, ya. Ada nagmahnya, ada musiknya. Ya. Jangan dikira syair itu tidak ada lagunya, syair itu ada lagunya. Ya. Contoh, saya berikan 2 contoh saja misal. Rajas, yang mustaf'ilun. Kita berikan contoh singkat. Al-Asma'i punya qasidah namanya Sautus Safiril Bulbuli. Ini hebatnya orang Arab. Lihat benda saja itu bisa membuat syair. Sautus Safiril Bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zarhu ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzayyirun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharwili wa wal walad wali ya waylali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'ali qalat lahu hina kadha in harwadid dhul muqali kahatan kakailali tabtabuli